Ramadan meninggalkan oleh-oleh untuk kita semua. Man sama Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahar. Rasulullah mengatakan sesiapa yang selesai melaksanakan puasa Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahar, maka ia mendapatkan keutamaan fadilah ya, berpuasa sepanjang tahun. Sittan min Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Di dalam fikih mazhab Asy-Syafi'i dikatakan 6 hari di bulan Syawal itu yang paling afdolnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita mulai dari tanggal 2 Syawal. Ya, nah itu. Mulainya tanggal 2 Syawal. Jangan tanggal 1 itu pula Bapak Ibu puasa. Itu hari raya, haram puasa. Dimulai dari tanggal 2 Syawal. Kemudian mutatabi', berturut-turut. Itu juga afdal di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i kita. Ya, berturut-turut. Kalau tak berturut-turut Pak Ustadz, boleh juga. Ya. Barangkali ada yang belum sempurna puasa 6-nya Pak Ibu. Ada Pak Ibu yang belum sempurna, ya, maka sempurnakanlah sampai 6 hari karena masih di bulan Syawal. Nah, bagi mereka yang di bulan Ramadan kemarin barangkali ada yang tertinggal ya, karena keuzuran, sakit, barangkali safar di perjalanan, atau ibu-ibu yang maaf kata yang sedang datang bulan haid, maka diutamakan untuk mengqadha ya, mengqadha. Jadi tidak perlu puasa 6, tidak perlu puasa sunat, cukup niat qadha. Sengaja aku puasa esok hari ya, qadha Ramadan karena Allah Ta'ala. Nah, itu tidak perlu diniatkan puasa sunat dan segala macamnya, tidak perlu. Cukup qadha maka otomatis dapat pahala puasa sunat. Nah, dapat pahala puasa sunat. Itu keutamaan orang yang mengqadha, mengutamakan yang fardu daripada yang sunnah. Kalau di bulan yang telah lalu, yaitu Ramadan yang lalu, Bapak Ibu meninggalkan puasa itu dikarenakan kesengajaan, yang tadi kan keuzuran itu ya. Kalau dikarenakan kesengajaan, barangkali karena malas ya kan, capek Pak Ustadz puasa tengah hari, kering tenggorokan, tidak tahan saya buka ya kan, batalkannya puasanya. Ini dengan sengaja tanpa adanya keuzuran yang dibenarkan, maka memang betul-betul diutamakanlah itu untuk mengqadha, diwajibkan itu. Jangan sunat juga dilakukan, haram hukumnya. Jangan haram itu aja yang Bapak Ibu dengar tuh ya, haram hukumnya. Karena dulu meninggalkan puasa itu dikarenakan kesengajaan, malas-malasan. Masuk Syawal puasa sunat pula dia, haram hukumnya. Ya, utamakan yang fardu, qadha itu dengan segera. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak berturut-turut pun tidak masalah Bapak Ibu. Yang belum sempurna puasa 6-nya silahkan disempurnakan karena masih di bulan Syawal ini. Kana kasiyamid dahar. Ya, keutamaannya, fadilahnya seperti berpuasa sepanjang tahun. Itu. Nah, itulah hadiah dari bulan Ramadan itu Bapak Ibu. Kenang-kenangan, oleh-oleh dari bulan Ramadan itu. Itu yang ditinggalkan Ramadan itu untuk kita. Kemudian puasa-puasa sunat di hari Senin, Khamis, Ayyamul Bid, istiqomahkan itu terus ya. Jangan berlalu bulan Ramadan itu, berlalu pula amaliyah-amaliyah ibadah yang kita kerjakan selama di bulan Ramadan itu ya.
Jangan berlalu bulan Ramadan itu hilang pula semangat kita di dalam beramal ibadah. Kemana perginya tadarus? Kemana perginya qiyamul lail yang 8 rakaat Bapak Ibu kerjakan itu? Kemana perginya witir? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menjadi orang-orang yang kebocoran di dalam pahala amal ibadah, merugi. Jangan sampai masuk kita ke dalam ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wal 'asr innal insana lafi khusr. Kalau di bulan Ramadan kemarin kita semangatnya luar biasa, maaf kata bentang tikar sampai ke depan pintu toilet. Namun ketika Ramadan berlalu hilang, surut, hilang keistiqamahan, hilang semangat di dalam beramal ibadah. Jangan sampai kita seperti itu. Kita pertahankan, kita istiqamahkan. Jadi Ramadan meninggalkan kenang-kenangan untuk kita, agar kita betul-betul pertahankan itu amalan-amalan sunnah, puasa-puasa sunnah yang disebutkan tadi itu, agar kita senantiasa di dalam keistiqamahan. Jangan jadi orang yang merugi sampai kita bertemu kembali di bulan Ramadan yang akan datang. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu oleh-oleh yang pertama dari bulan Ramadan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh-oleh dari bulan Ramadan itu nanti kalau Bapak Ibu pulang dari sini silahkan dibaca tafsir Quran yang di rumah itu. Ada tafsir Quran terjemahan kan Bapak Ibu? Silahkan dibaca Al-Baqarah 183 sampai 187. 183 sampai 187 itu berbicara tentang puasa, hukum ahkam puasa. Kemudian di urutan ayat selanjutnya 188 itu Allah Subhanahu wa taala menyisipkan hikmah rahasia yang luar biasa di situ Bapak Ibu. Faidah yang teramat agung sekali kalau kita mau ambil pelajaran di situ. Apa dia? Kenapa setelah ayat-ayat yang berbicara tentang puasa dan hukum ahkam puasa itu kemudian Allah tertibkan dengan ayat selanjutnya yaitu 188 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsm wa antum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Setelah panjang lebar Allah bercerita menjelaskan kepada kita tentang puasa dan hukum ahkam puasa 183 sampai 187 surah Al-Baqarah itu. Kemudian di 188 Allah melarang kita jangan lagi kalian memakan hak atau harta sesama kalian dengan jalan yang batil. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian makan harta sesama kalian dengan jalan yang tak betul, dengan jalan yang batil. Wa tudlu biha ilal hukam. Kemudian kalian menyogok para hakim, supaya kalian bisa memiliki harta daripada manusia itu dengan jalan yang salah, dengan jalan dosa. Wa antum ta'lamun, bahwasanya padahal kalian itu tahu itu adalah perkara yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Apa faidahnya? Apa hikmahnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allah ingin mengkhabarkan, memberitahukan kepada kita, setelah bulan Ramadan itu berlalu, jangan juga lagi kalian berbuat zalim. Setelah bulan Ramadan itu pergi meninggalkan kita, jangan lagi kalian memakan hak sesama kalian dengan jalan yang tak betul. Tinggalkanlah hal-hal yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah itu. Ya. Setelah bulan Ramadan berlalu, jangan juga kalian lagi risuah, sogok menyogok. Ya. Tinggalkan itu semua. Intinya tinggalkanlah setiap perkara yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah itu tinggalkan. Berubahlah, islahlah, perbaiki diri kita. Ya. Itu hadiah, kenang-kenangan, oleh-oleh dari Ramadan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di bulan Ramadan itu setiap hal perkara yang dihalalkan sebenarnya untuk kita lakukan, kemudian di bulan Ramadan itu sanggup kita berpantang, Bapak Ibu. Sanggup kita hentikan. Makan, minum itu kan halal di luar Ramadan, Bapak Ibu. Maaf kata berhubungan badan, jima. Ya. Di luar Ramadan itu kan halal. Kenapa di bulan Ramadan kemudian dilarang ketika kita berpuasa itu? Dan kita sanggup menghentikan itu. Padahal itu halal di luar Ramadan untuk kita lakukan. Kenapa kemudian setelah Ramadan itu berlalu dengan mudahnya kita melakukan hal-hal yang mutlak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka tinggalkanlah. Ya. Ramadan telah pergi meninggalkan kita, seharusnya kita bersedih, Bapak Ibu. Ya. Orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah, ya, seharusnya bersedih, berduka cita. Ramadan itu pergi meninggalkan kita. Bulan yang penuh dengan maghfirah, pengampunan dosa, kewalahan setan itu, Bapak Ibu, di bulan Ramadan itu. Ya. Karena pengampunan dosa dari Allah itu sangat banyak. Dikatakan setiap saat, setiap menit, setiap detik, bahkan di bulan Ramadan itu, di hari-hari Ramadan itu adalah menjadi maghfirah, pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lagi kita lakukan hal-hal yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghibah, stop ghibah. Jangan dibuat-buat lagi ghibah, fitnah, ya. Apalagi tak bertegur sapa, dendam kusumat, dendam bekarat. Ya. Mari bermaaf-maafan, saling meridai, mengikhlaskan.